أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده القائل في حديثه الشريف: من لا يرحم لا يرحم. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberikan kesehatan juga agar kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita dihindarkan dari wabah virus corona. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Syawal tahun 1441 Hijrah ini. Artinya sudah 4 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Para sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana dalil yang kita bacakan di awal tadi dari Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan dalil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasih. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya berada di rumah. Sekarang sedang memberikan makan 2 ekor kucing saya ini. Ada 1 kucing Angora, yang satunya kucing Persia. Ini satu namanya Comot, yang satu namanya Tabi ataupun Cemot. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak menyayangi, ini ajaran kita, di dalam syariat Islam mengajarkan bahwasanya kita harus saling menyayangi. Edisi yang kemarin kita bahas tentang silaturahim, hubungan antara kita sesama manusia, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada keluarga jauh, dekat, kepada tetangga, kepada tamu kita, kepada masyarakat. Nah, itu silaturahim. Nah, jangan lupa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini manusia yang hidup di dunia ini, tidak hanya makhluk yang bernama manusia saja yang Allah ciptakan di dunia ini, tetapi Allah ciptakan juga ada binatang, dan Allah ciptakan juga ada tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah lainnya yang memenuhi bumi ini, memenuhi alam semesta ini. Nah, diantaranya ini binatang. Nah, binatang ini kita harus menyayanginya, ya, karena termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW: jika kita tidak sayang dengan binatang, maka kita tidak akan disayangi juga oleh yang lainnya, termasuk binatang. Kita tidak menyayangi manusia, tidak menyayangi binatang, kita tidak akan disayangi. Nah, termasuk dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada 3, kata para ulama. Yang pertama, bersyukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini adalah kita tanamkan keyakinan, akidah yang benar. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari siapa-siapa, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syukur dengan hati. Nah, adapun syukur dengan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Bagaimana cara kita mensyukuri dengan perbuatan? Kita memperbanyak beribadah kepada Allah, berhubungan baik dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, hubungan kita
horizontal kita. Kemudian jangan lupa kita tidak sendiri hidup di dunia ini, kita juga ada makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka kita harus berbuat baik juga dengan tumbuh-tumbuhan, berbuat baik juga dengan binatang. Ini termasuk dari ungkapan rasa syukur kita. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah yang menarik disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, menceritakan tentang seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki yang berada di padang pasir, kemudian dalam keadaan kehausan, kemudian mencari lembah, bertemu dengan lembah, kemudian melihat ada sumur di lembah tersebut, kemudian masuklah ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatu kulitnya, kemudian meminumnya. Ketika dia sedang minum, dia melihat ada anjing yang kehausan. Biasa anjing kalau kehausan sampai keluar lidahnya. Nah, ketika itu seorang laki-laki tersebut terbersih di dalam hatinya, ternyata anjing tersebut haus seperti aku haus tadi. Maka dia turun, dia ambil air dengan sepatunya, kemudian dia minumkan ke anjing tersebut yang sedang haus. Subhanallah, apa kata Rasulullah SAW? Orang tersebut diampuni dosa-dosanya karena dengan dia mengasihani binatang, dia memberikan minum kepada binatang. Subhanallah. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Anda untuk ke belakang. Saya punya binatang-binatang piaraan yang lainnya selain daripada kucing yang ada. Saya juga punya ikan. Mari kita lihat. Subhanallah, ikan yang akan saya kasih makan. Dia akan muncul. Ikan. Saya punya ikan nila. Subhanallah. Nah, ini ajaran Islam mengajarkan ketika kita cinta sama binatang, insya Allah ketika kita senang, kita menyayangi binatang, insya Allah kita akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kalau kita menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, insya Allah yang ada di langit pun akan sayang dengan kita. Subhanallah. Di sini juga ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon. Ini ada pohon cabai, macam-macam. Ada pohon kelengkeng, rambutan, ada pohon kurma. Subhanallah. Nah, semuanya kita pelihara. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ada pelihara ayam. Nah, subhanallah. Ini ayam saya akan ambil makanannya dulu. Makanannya sudah mau habis. Nah, tinggal sedikit. Tidak apa-apa. Kita akan kasih makan ayam. Juga ada ayam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali. Ternyata kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri, bukan hanya manusia saja, tapi ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang bisa
kita sama-sama berbagi kasih, berbagi sayang kepada mereka-mereka semua. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bawa Anda juga menuju ke belakang. Ada kambing yang kita pelihara. Nah, subhanallah, rencana ini kita mau pelihara kuda, mau pelihara kambing. Nah, ini kambing kita pelihara. Subhanallah. Nah, insya Allah ini bermanfaat. Ya, kita akan pelihara juga di sini nanti ada bebek. Nah, di sini kandang kuda. Nah, ini kita akan persiapkan untuk kuda. Nanti kita akan persiapkan juga untuk bebek. Ya, ayam sudah ada. Insya Allah bermanfaat. Ya, kita ada manfaat untuk kita. Kambing bisa kita sembelih, bisa kita makan. Ayam juga bisa kita makan. Subhanallah, ini bermanfaat sekali. Jadi memang di dalam syariat Islam diajarkan bahwasanya kita harus saling menyayangi, bukan hanya dengan manusia tetapi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Demikian mungkin, semoga bermanfaat edisi kita pada kali ini. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.